selamat pagi. Pasti kabar adik-adik selalu baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan, bukan? Kalau begitu, mari katakan bersama-sama dengan kakak, haleluya, 3 kali. Kakak hitung ya, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, sikap doa yang baik. Ayo kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pemeliharaanmu. Hari ini kami sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kami sangat bersyukur. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dan biarlah telinga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga bisa masuk ke dalam hati kami dan membuat iman kami kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita sekolah minggu yang sangat terkenal. Adik-adik pasti sudah hafal karena cerita sekolah minggu ini sudah dibuat versi lagunya. Ayo adik-adik, ada yang bisa menebaknya? Baiklah, kalau adik-adik belum bisa menebaknya, coba perhatikan gambar ini. Apakah adik-adik sudah mengetahui cerita apa yang akan kakak ceritakan pada hari ini? Dan apabila adik-adik belum dapat menebaknya, ayo sekarang kakak ajak adik-adik untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Iya, benar sekali adik-adik. Cerita ini adalah tentang kisah Tuhan Yesus dan 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira 5 roti dan 2 ekor ikan ini untuk apa ya adik-adik? Iya, buat kasih makan orang banyak. Ada berapa kira-kira orang-orang yang Tuhan Yesus ingin beri makan itu adik-adik? 5.000 orang. Oh, 5.000. Apa? 5.000 orang? Iya. Dan itu hanya terhitung untuk orang laki-laki dewasa saja. Wah, bagaimana bisa terjadi? Ya, gimana dong? 5.000 orang dan persediaan rotinya hanya ada 5 dan ikannya cuma ada 2 ekor saja. Gimana bisa cukup? Nah, adik-adik bingung kan? Murid-murid Tuhan Yesus juga bingung adik-adik. Apa yang mereka bisa lakukan dengan persediaan roti yang seadanya dan ikan yang seadanya. Sementara yang harus mereka beri makan itu banyak, ribuan orang adik-adik. Dan kita pasti juga bertanya-tanya, karena mana mungkin dengan makanan seadanya ini bisa membuat kenyang orang yang sebanyak itu, yaitu 5.000 orang loh adik-adik. Jangankan untuk 5.000 orang, untuk 20 orang saja, untuk 5 roti dan 2 ikan ini gak akan cukup adik-adik. Ya gimana dong? Tetapi biar kita tidak penasaran dengan ceritanya, mari kita dengarkan ceritanya adik-adik. Awalnya Tuhan Yesus tidak membawa orang-orang banyak ini untuk mengikutinya terus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus membawa murid-muridnya menyingkir ke sebuah kota yang bernama kota Betsaida. Tujuannya supaya orang-orang banyak ini tidak terus mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang yang banyak itu mengetahuinya dan menyusul Yesus dan murid-muridnya. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan.
Tuhan Yesus mengajar mereka tentang kerajaan surga, dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan mereka yang sakit dan membuat banyak mujizat. Akan tetapi hari mulai malam dan tempat itu sangat sunyi, jauh dari desa-desa, dan penjual pun tidak ada di sana. Maka murid-murid Tuhan Yesus meminta mereka untuk kembali pulang supaya mereka mendapat penginapan dan makanan. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa merekalah yang harus memberi makan orang yang banyak ini untuk malam ini. Lalu jawab murid-murid itu, "Dengan apa Tuhan? Karena yang ada pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan saja." Tuhan Yesus meminta murid-murid untuk menyuruh orang banyak itu duduk di rerumputan berkelompok. Kemudian Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan itu, lalu mengucap berkat, mengucap syukur, dan kemudian memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Dan ajaibnya, orang-orang banyak itu makan sampai kenyang. Dan yang lebih ajaib lagi, dari 5 roti dan 2 ikan itu tidak hanya memberi rasa kenyang kepada orang banyak itu, tetapi masih ada sisanya 12 bakul. Wow, luar biasa. Jadi adik-adik, apa yang barusan terjadi? Satu rahasia, ternyata dengan berbagi dan mengucap syukur membuat mujizat terjadi. Bukankah adik-adik tahu bahwa 5.000 orang bukanlah jumlah yang sedikit? Jika kita ingin memberi mereka makan sampai puas seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita membutuhkan banyak dana yang tidak sedikit. Pasti dana yang sangat banyak adik-adik. Jadi pesan firman Tuhan hari ini buat kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang mau berbagi sekalipun di dalam kekurangan mereka, mari kita miliki hati yang mau berbagi. Dan milikilah hati yang mau mengucap syukur seperti Tuhan Yesus yang mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ikan tadi. Dengan mengucap syukur membuat segala sesuatunya menjadi baik, cukup, bahkan berkelimpahan. Amin firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari firman Tuhan, di mana ketika kami mau berbagi dan ada rasa syukur di dalam hati kami, maka segala sesuatunya akan terasa cukup, bahkan berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih adik-adik telah mendukung channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang lain yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.